Selamat pagi rekan-rekan. Sekarang Selamat pagi rekan-rekan. Hari ini tanggal 27 April 2021, sekitar 11 hari sejak saya dibebaskan dari Rutan Tanjung Gusta setelah menjalani penahanan selama 8 bulan. Video ini saya buat untuk jaga-jaga dan akan di-share kepada rekan-rekan netizen, terutama kepada subscriber saya, karena adanya ancaman yang kami terima dari awal sejak kami ditahan di tanggal 18 Agustus 2020. Terutama saya dan keluarga masih merasa dibayang-bayangi ketakutan, dibayang-bayangi ancaman, karena saya masih ingat jelas ya, pada tanggal 18 Agustus 2020 jam 11 kami diciduk ketika di Kopinetik, salah satu kafe di Jalan Cikdidiro Medan. Lalu langsung dibawa ke RTP Polrestabes Medan. Pada saat itu saya sama sekali tidak paham apa masalah yang terjadi sehingga saya menyebabkan ditahan. Memang waktu itu ditunjukkan sekilas laporan dari salah seorang oknum karena merasa tidak terima disebutkan pada video menunggak pajak, sehingga dia merasa malu, katanya merasa malu dia dan keluarga sehingga melakukan pelaporan. Pada saat itu saya tidak bisa melihat kembali video-video saya, sehingga saya merasa dalam posisi kebingungan apakah benar ada kata-kata saya yang mengatakan nunggak pada video tersebut, terutama terkait mobil yang digunakan oleh oknum, yaitu Honda Jazz hitam ya. Teman-teman mungkin bisa lihat lagi videonya, BK1212JG. Pada saat itu saya tidak bisa memutar video sehingga mencari tahu apa benar saya memang ada mengatakan kata nunggak tersebut. Hingga akhirnya sekitar pukul 5 sore kami didatangi banyak sekali oknum polisi, salah satunya berpakaian dinas, yang waktu itu ada duduk di sebelah kiri saya. Mungkin ada video yang beredar dari kalangan oknum. Beliau adalah Kasat Lantas Polrestabes Medan, yaitu Bapak Sony Siregar, AKBP Sony Siregar. Lalu dua oknum lainnya yang kami kenali yaitu pelapor, yaitu Johansen Ginting. Satu lagi yaitu Ibda Nanang yang pernah berdebat dengan saya dan Bang Jonier di areal halaman Samsat Putri Hijau. Nah, saya akan menceritakan apa yang menjadi kekhawatiran saya dan keluarga, teman-teman. Jadi, pada saat itu kami mendapatkan intimidasi secara verbal dari oknum-oknum ini yang datang dan diizinkan oleh penyidik melakukan intimidasi terhadap kami berdua. Yang mengganggu pikiran saya dan keluarga adalah beberapa intimidasi ini seperti merupakan skenario buruk yang sudah disiapkan terhadap saya dan teman saya, Bang Jonier. Dan masih saya ingat dengan jelas perkataan beliau. Pertama, beliau mengatakan akan melakukan bestam atau bebas tampung terhadap kami selama 4 kali. Karena katanya sudah ada 4 laporan polisi. Lalu kami juga diancam akan dimasukkan ke sel yang sudah terjangkit COVID. Tidak tahu maksudnya apa. Dari mana beliau-beliau ini tahu kalau sel itu sudah terjangkit COVID dan berniat buruk untuk memasukkan kami ke sana. Sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, tentunya harusnya hal-hal seperti ini tidak terjadi. Termasuk terhadap kami selaku aktivis anti pungli yang pada saat itu dikriminalisasi. Lalu yang tidak dapat diterima adalah salah satu oknum ini mengatakan bahwa ada oknum TNI yang bersedia menghabisi kami dengan bayaran hanya 10 juta.
Ini tentu tidak kami bisa terima karena selain mencintai Polri, kami juga mencintai TNI. Kami tidak percaya bahwa ada anggota ataupun oknum yang bersedia menghabisi kami, karena selama ini kami tidak pernah ada masalah dengan teman-teman dari TNI, terutama dari institusi TNI. Dan memang seringkali oknum-oknum ini mencoba membenturkan kami, mengadu domba kami dengan TNI. Mungkin mereka tidak merasa tidak terima karena selama ini yang selalu kami liput adalah masalah pungli yang dilakukan oleh oknum-oknum, sebagian besar dari oknum Polantas, lalu ada oknum Disub, lalu dari oknum pelayan publik lainnya. Walaupun kami tidak mengkhususkan kepada itu, kepada hanya dari oknum Polantas atau oknum dari anggota polisi, karena apa yang kami lakukan, terutama terhadap saya, apa yang saya lakukan semata-mata berdasarkan temuan yang ada di lapangan, teman-teman. Jadi tidak ada rencana memang untuk mengkhususkan itu terhadap anggota Polri. Tentu hal ini tidak dapat diterima. Saya juga mengatakan, sudah menceritakan kepada abang saya yang dari bulan 11 hingga akhirnya saya dibebaskan, telah banyak membantu saya, mendampingi istri saya dan keluarga, mengurus segala keperluan saya, termasuk mencari kebebasan terhadap saya. Abang saya ini juga dari TNI, beliau berpangkat kolonel, dan saya sudah menceritakan hal ini terhadap beliau. Tentu dari teman-teman dari TNI tidak akan bisa menerima ini, apalagi ini perkataan ini dari seorang anggota polisi. Dan kami, saya dan Bang Jo, itu tidak percaya terhadap apa yang dikatakan beliau ini. Kami tidak percaya ada anggota oknum TNI yang bersedia menghabisi kami dengan bayaran 10 juta. Karena apa yang kami lakukan selama ini demi kepentingan umum, untuk membantu negara dalam hal pemberantasan pungli, untuk menyelamatkan uang negara dari sektor pajak, terutama dari kaitannya dengan video yang menjadi masalah itu, rekan-rekan. Lalu ancaman lainnya yaitu, ternyata dari oknum ini menyampaikan bahwa handphone saya sudah di-tapping selama 2 minggu katanya. Hal itu disampaikan di ruang penyidik. Tentu ini menjadi tanda tanya bagi saya, bagaimana mungkin seorang masyarakat seperti saya yang selama kurang lebih 7 tahun berjihad, melakukan perjuangan dalam hal pemberantasan pungli, membantu program pemerintah, justru handphone saya di-tapping atau disadap selama 2 minggu. Padahal saya bukan seorang DPO, saya bukan terkait kasus teroris atau apapun. Bagaimana mungkin ini bisa dapat dilakukan oleh oknum tersebut, dan apakah ini sudah sesuai dengan prosedur dalam hal penyadapan handphone seorang masyarakat? Ya, jadi ini merupakan skenario yang sudah disiapkan teman-teman. Skenario buruk yang sudah disiapkan sejak awal penangkapan. Dan yang sangat janggal dari awal adalah kami melakukan live streaming di seputaran lingkungan Samsat itu sekitar tanggal 11 Agustus 2020 pukul 7 pagi. Rekan-rekan bisa lihat di deskripsinya. Di situ saya jelaskan bahwa start live streaming itu pukul 7. Kami berbagi peran waktu itu. Bang Jonier menggunakan salah satu handphonenya untuk melakukan live streaming langsung di channel YouTube-nya. Sedangkan handphone saya gunakan untuk membuka website Isamsat BP2RD Provinsi Sumut dan USSD hasil MOU antara Polda Sumut dengan Telkomsel bintang 368 bintang 117 pagar. Dan kami bisa membuktikan bahwa website dan USSD ini merupakan aplikasi resmi milik pemerintah. Seharusnya tidak ada yang salah, karena memang aplikasi ini disiapkan untuk digunakan masyarakat untuk mengecek info pajak. Terbukti, kita hanya cukup memasukkan plat nomor, lalu warna TNKB, muncullah hasilnya. Artinya ini dibuka untuk umum, tidak ada yang salah di situ. Itu peran saya pada saat video tersebut. Lalu ternyata berdasarkan LP dari oknum yang melaporkan kami, pukul 9 lewat 8 menit di hari yang sama, oknum melakukan laporan polisi dengan pasal pencemaran nama baik.
Dan parahnya lagi teman-teman, kami didakwa dengan 3 pasal. Satu, pasal pencemaran nama baik, ancamannya maksimal 4 tahun. Pasal berita bohong atau hoax, ancamannya ini 6 tahun. Dan ketiga itu menyebabkan keonaran terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ini pasal 14 ayat 1 Undang-Undang tahun 1946. Jadi ada 3 pasal, 4 tahun, 6 tahun, 10 tahun. Hanya karena kami melakukan live streaming di tempat publik, tempat umum yang memang tidak ada larangan, tidak ada undang-undang yang melarang siapapun merekam di tempat umum. Pada persidangan saya juga mempertanyakan kepada hakim dan menyatakan kepada hakim tidak ada undang-undang di negara kita yang melarang siapapun merekam di tempat umum. Jadi tidak perlu izin di tempat umum. Dan itu yang menjanggal sekali. Jam 7 kami melakukan live streaming, selesai sekitar pukul 8, lalu 1 jam kemudian oknum melaporkan kami karena merasa dibuat malu, dikatakan menunggak padahal bukan nunggak. Bisa dilihat di video, saya sama sekali tidak pernah mengatakan nunggak terhadap mobil BK 1212 JG. Bahkan saya di persidangan kemarin bersumpah menggunakan Al-Quran bahwa saya tidak pernah mengucapkan nunggak terhadap BK 1212 JG. Tapi BAP rekan saya direkayasa di menit 02.25 dikatakan di situ saya mengatakan nunggak. Lalu di BAP saya juga direkayasa. Padahal di menit 02.25 yang mengatakan nunggak adalah teman saya. Bahkan di menit 07.25 pada saat rekan saya mengatakan nunggak ya, saya mengatakan pada saat itu saya beda pendapat. Kalau teman-teman bisa perhatikan di video tersebut, saya beda pendapat dengan Bang Joniar. Saya katakan wajar sih, itu kan memang hitungan 1 tahun, kalau tidak salah seperti itu. Karena menurut pengetahuan saya memang pajaknya itu baru 1 tahun. Dan terbukti memang ternyata jatuh tempo pajak STNK mobil tersebut adalah di hari yang sama pada saat kami melakukan live streaming. Sehingga kami mencurigai rekan dari oknum ini tadi menyampaikan ke si pelapor, lalu si pelapor langsung melakukan pembayaran pukul 9.08. Dan satu fakta yang sebenarnya saat ini kami sudah sampaikan dan kami lampirkan sebagai barang bukti di pengadilan, dan sayangnya ini diabaikan oleh JPU dan hakim. Majelis hakim mengabaikan fakta penting ini, yaitu berdasarkan data Samsat yang kami dapat, teman-teman. Jadi mobil ini dibeli tahun 2017. Nanti akan saya tampilkan di layar fotonya, foto hasil pengecekan di Samsat, database Samsat, bahwa tahun 2017 untuk pajak mobil BK 1212 JG ini jatuh temponya tanggal 11 Agustus 2000, tiap tahun adalah 11 Agustus ya. Lalu pada tahun 2017 pembayaran pajak STNK-nya dilakukan tanggal 28 Agustus 2017. Artinya telat 17 hari ya. Lalu tahun 2018 pajak mobil tersebut dilakukan pembayaran tanggal 14 Agustus 2018. Artinya telat 3 hari baru dilakukan pembayaran. Lalu tahun 2019 pajak mobil itu dilakukan pembayaran tanggal 30 Agustus 2019, telat 19 hari. Lalu tahun 2020 dilakukan pembayaran tepat di hari terakhir 11 Agustus 11 Agustus 2020, tepat di hari terakhir setelah kami melakukan live streaming. Coba kita pikirkan secara logika. Bayangkan saja logikanya jika ada seseorang yang tiap tahun nunggak terus, telat terus melakukan pembayaran pajak. Dan ini kami menyampaikan ini berdasarkan data dari Samsat ya. Teman-teman yang mungkin bekerja di Samsat, coba dicek, karena saya masih pegang buktinya. Jadi ada seseorang yang setiap tahun selama 3 tahun berturut-turut telat melakukan pembayaran pajak. Umpamanya nih, rekan-rekan coba, umpamanya saya yang punya mobil tersebut ya,
Lalu tanggal 2017 saya telat, 2018 saya juga telat, 2019 bahkan saya telat 19 hari, telatnya 4 hari, 17 hari, 19 hari, 3 tahun berturut-turut telat. Lalu pada saat ada seseorang yang melakukan live streaming, lalu saya lakukan pembayaran, lalu saya melapor. Apakah bagaimana pendapat teman-teman? Jadi itu yang menjadi masalah. Terkait ancaman Westam ini masih menghantui kami tentunya. Kami mendapat informasi belakangan pada saat abang saya yang dari TNI itu jumpa dengan Kasat Reskrim di ruangan kerjanya di Polrestabes Medan. Dari beliau diupdate kepada abang dan istri saya bahwa sudah ada 6 LP katanya. Untuk 3 LP yang lain kami sudah dapat bocoran. LP yang kedua kalau tidak salah untuk video kami sidak di pos polisi Dolu, Simpang Dolu, Sidebu-Debu. Kanit Reskrim dari Polres Tanakaro dan anggotanya 2 orang itu pernah datang sekitar bulan Februari ya, kalau tidak salah akhir Januari atau awal Februari 2021. Lalu saya dipanggil ke depan, diminta keterangan sebagai saksi di BAP. Saya sempat melihat bahwa laporan itu dilakukan tanggal 19 Agustus 2020. Artinya setelah LP yang di Samsat Putri Hijau, 1 hari setelahnya baru terjadilah LP yang kedua. Untuk video tanggal 16 Agustus kalau tidak salah. Ini juga aneh sebenarnya. Bagaimana bisa polisi menindaklanjuti laporan dari oknum? Saya meyakini bahwa oknum ini oknum sipil karena pada saat itu menggunakan seragam sipil ya. Bagaimana polisi Kanit Reskrim Polres Tanakaro bisa menindaklanjuti laporan dari oknum yang dilaporkan menerima uang pungli sebesar 500.000 dari korbannya langsung, melaporkan saya lalu ditindaklanjuti. Yang ditindaklanjuti bukan masalah punglinya. Jadi yang ditindaklanjuti justru oknum yang dilaporkan berdasarkan wawancara langsung, video wawancara langsung dengan korbannya menerima uang pungli 500.000. Ini justru melaporkan saya, seorang aktivis anti pungli. Inilah problematikanya Undang-Undang ITE. Jadi hal-hal seperti inilah yang terjadi, yang tentunya yang banyak menjadi korban adalah aktivis-aktivis seperti kami. Dan yang disayangkan adalah dari pihak Polres Tanakaro justru menindaklanjuti laporan ini, bukan fokus terhadap punglinya. Padahal setiap kami melakukan temuan pungli di lapangan, kami langsung melaporkan tersebut kepada Kapolda Bapak Martuani Sormin. Seharusnya ditindaklanjuti adalah masalah punglinya, Bapak-bapak. Ya, jadi ini bukan pasal pencemaran nama baik, tapi tolong ditindaklanjuti laporan kami sebagai masyarakat. Mudah-mudahan ini juga menjadi perhatian Bapak Kapolri Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo. Karena dari sejak zaman Bapak Kapolri Tito Karnavian ya, beliau justru memerintahkan kepada seluruh jajarannya untuk memberi penghargaan dan apresiasi kepada masyarakat yang berani memviralkan dan memvideokan aktivitas pungli. Masih banyak jejak digitalnya. Ini disampaikan juga langsung oleh Bapak Kapolda Kalimantan Selatan pada tahun 2017. Pada saat itu ada supir truk yang memviralkan video pungli oknum anggota polisi, sehingga beliau diundang dan diberi apresiasi dan penghargaan. Ada piagamnya waktu itu. Kami dari aktivis anti pungli, terutama saya, tidak pernah mengharapkan diberi hadiah, penghargaan, reward. Tidak, tapi tolong jangan dikriminalisasi juga, karena apa yang kami lakukan ini semata-mata demi kepentingan umum. Apa yang saya lakukan semata-mata demi membela nama baik Polri. Seharusnya jika fokus untuk
menindak oknum-oknum yang rusak nama baik Polri ini dengan melakukan pungli. Mudah-mudahan hal ini dapat diminimalisir ya, sehingga nama baik Polri tetap dapat terjaga di tengah-tengah masyarakat. Lalu terkait LP ketiga, saya dapat bocoran LP ketiga ini untuk video saya dan Bang Joniar di simpang Jalan Zainal Arifin, Sun Plaza Medan ya. Videonya masih ada. Di situ kami mewawancarai beberapa orang yang baru dari pos salah satu bank di simpang itu. Lalu dari wawancara tersebut kami mendapat informasi langsung dan ada buktinya, ada bukti video wawancaranya kalau salah satu oknum yang memprosesnya itu tadinya minta 200.000 katanya, lalu nego-nego jadi 100.000, tapi karena mereka tidak bersedia akhirnya ditilang lah kalau tidak salah dengan 5 pasal. Setelah itu kami menjumpai beberapa oknum, ada sekitar 4 oknum polisi Polantas ya, yang sedang melakukan razia tepat di tikungan jalan simpang Zainal Arifin itu, lalu mengkonfirmasi langsung kepada oknum yang dilaporkan tadi. Nah, oknum ini yang katanya membuat LP. Jadi inilah salah satu, ini juga yang menjadi problematika Undang-Undang ITE. Kalau kita perhatikan, Undang-Undang ITE ini memang jadi ajang saling melaporkan, bahkan orang yang sebenarnya seperti kejadian ini justru melapor balik, jadi saling lapor balik. Dan di sini dibutuhkan profesionalisme dari Polri, terutama dari pihak penyidik untuk melihat dengan jeli kasus ini, karena seharusnya berdasarkan video itu jelas bahwa apa yang kami sampaikan ini berdasarkan wawancara dari korbannya langsung. Seharusnya korbannya yang dicari dan diminta keterangannya, bukan memproses laporan polisi dari oknum yang tadinya dilaporkan untuk melakukan pungli. Jadi ini video ini akan saya simpan teman-teman. Banyak kejanggalan dari tahap penyidikan, tahap penuntutan, bahkan sampai di tahap persidangan banyak sekali kejanggalan. Banyak fakta-fakta persidangan yang hampir semuanya diabaikan oleh majelis hakim, sehingga kami sangat menyayangkan tidak memperoleh keadilan pada persidangan di pengadilan negeri, sehingga mungkin kami akan melakukan tahapan hukum berikutnya, yaitu banding atau peninjauan kembali ya, hingga mungkin sampai semua proses tahapan hukum ini akan kami lalui, banding, kasasi, PK, sampai kami benar-benar mendapatkan keadilan. Karena nanti akan saya sampaikan di video yang lain, kejanggalan-kejanggalan itu termasuk pengalaman saya selama ditahan, mendapatkan intimidasi, bullying, pemerasan, pemukulan, penghinaan di dalam sel tahanan, dan diinformasikan bahwa ini merupakan titipan dari oknum di sana kepada oknum napi agar memang melakukan perbuatan tersebut terhadap saya. Kepada teman-teman saya, video ini saya akan upload, saya akan kirim linknya. Jika nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan sesuai dengan ancaman oknum itu, saya harap video ini disebar, karena ancaman ini sudah diancam 8 bulan yang lalu terhadap saya. Bahkan katanya ada 6 LP. Oknum pada waktu di ruang penyidikan itu menyuruh saya menghitung 4 tahun kali 4 LP. Jadi mereka berencana untuk membungkam saya dan menahan saya di tahanan selama 16 tahun. Apalagi dengan adanya 6 LP ya. Tentu ini membunuh demokrasi di negara kita, terutama dari aktivis. Itu saja sementara. Mudah-mudahan hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Terima kasih untuk doa yang rekan-rekan sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Mudah-mudahan Bapak Presiden Jokowi, Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo, Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo memperhatikan ini, Bapak Kabar Eskrim, lembaga-lembaga negara, Komnas HAM RI, Ombudsman, LPSK, YLBHI, dan rekan-rekan media,
Jika memang terjadi nanti sesuai ancaman, saya harap berdirilah di tengah. Jika memang benar, katakan benar. Jika memang salah, katakan salah. Saya berani bersumpah bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah benar. Tidak ada satupun yang saya buat-buat atau saya tambah-tambahi, teman-teman. Dan saya serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjaga keselamatan saya dan keluarga saya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.